Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Bayu Widakdo. Kali ini kita akan membahas mengenai perfilman ya. Dalam hal ini penulisan skenario. Nah, dalam menulis skenario, menulis cerita, kita akan membuat penonton untuk mengikuti cerita kita. Dari cerita tersebut penonton diharapkan akan dapat membawa hikmah atau membawa apa yang dipesankan dalam film tersebut, sehingga seolah-olah penonton bisa mengalami seperti yang dialami oleh si protagonis atau aktor utama dalam film tersebut ya. Nah, ada beberapa jenis pola penceritaan ya. Setidaknya ada 3 jenis pola penceritaan yang teman-teman bisa adaptasi dalam bagaimana mengembangkan cerita pada film teman-teman ya. Nah, kita bisa mulai dari yang pertama, yaitu plot atau alur pembelajaran atau educational. Nah, bagaimana pola alur pembelajaran itu? Dalam menyelesaikan masalah atau crisis to climax ya, si protagonis itu menyadari kekeliruan atau dia akan mengubah cara pandangnya terhadap satu masalah atau untuk menyelesaikan masalah sehingga mendapatkan alternatif solusi ya, dan bisa keluar dari krisis itu ya, di klimaksnya itu ya. Itu plot pembelajaran, sehingga dari situ penonton akan dapat apa pesannya? Penonton akan mendapatkan satu hikmah gitu ya, bahwa orang tidak harus dia tidak harus terlalu ngotot ya dengan apa yang difikirkan, dengan apa yang diteorikan atau a priori. Dengan a priori maka orang akan cenderung kekurangan atau terjebak dalam pikiran yang harus sesuai dengan teorinya. Maka dengan menonton film berplot pembelajaran atau edukasional ini, penonton bisa lebih arif untuk mendapatkan pembelajaran bahwa orang tidak harus selalu berjalan, cerita tidak harus selalu berjalan seperti apa yang dipikirkan. Jadi dia akan mengubah cara pandangnya untuk menyelesaikan satu masalah. Yang kedua yaitu plot pengorbanan atau redemption. Biasanya seperti itu sebutannya. Nah, dalam mengatasi masalah ini, si protagonis merelakan atau mengorbankan sesuatu yang berharga bagi dirinya ya, atau bahkan mengorbankan dirinya sendiri ya, untuk menebus kesalahannya. Nah, ini plot redemption. Jadi plot yang ada nuansa protagonis itu membuat pengorbanan ya. Dari pengorbanan itu, dan itu yang harus dilakukan dia untuk bisa keluar dari krisis. Artinya penonton diberi kesempatan untuk menangkap pesan pada film tersebut bahwa segala sesuatu ya, bisa jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita akan mengorbankan sesuatu yang berharga dari diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih berharga lagi. Nah, ini plot redemption. Yang ketiga, ini plot affirmation. Plot afirmasi ini biasanya untuk film-film edukasional, film-film pendidikan juga, meskipun jenis polanya tidak seperti yang di edukasional tadi ya. Plot afirmasi ini sebenarnya plotnya agak datar. Biasanya tidak atau jarang sekali digunakan pada beberapa film-film yang butuh attraction gitu ya. Plot affirmation atau penegasan ini plotnya datar, disebut demikian karena seolah-olah protagonis menginginkan sesuatu, kemudian dia berpikir
harus melakukan ini sesuai teorinya, kemudian dia melakukan itu dan dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan itu. Nah kan sepertinya flat ini kalau tidak jernih, tidak clear dalam membuat skenarionya, ini cerita cenderung akan flat. Nah ini berbahaya juga. Maka jarang-jarang pencerita atau penulis skenario menggunakan plot seperti ini, karena ini plot yang peneguhan. Sekali lagi, seperti si A ingin sesuatu, kemudian dia melakukan sesuatu itu dan mendapatkan sesuatu. Jadi ini seperti flat. Nah, setidaknya ada 3 jenis pola penceritaan yang teman-teman bisa adaptasi untuk membuat cerita skenario. Nah, setidaknya itu dulu yang bisa kita diskusikan, teman-teman sekalian. Salam kreatif, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Muhammad Bayu Dakto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.